mengisi hari-hari kita dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga nanti dia akan menjadi karakteristik diri kita untuk selalu berbuat baik. Nah, Ananda, kita akan membahas materi sistem pemerintahan di Indonesia. Dan pertemuan kemarin itu sudah kita bahas. Dan sekarang yang akan kita bahas itu adalah sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa. Nah, masa yang akan kita bahas itu adalah periode awal kemerdekaan, kemudian periode demokrasi liberal, yaitu Undang-Undang Dasar 1950 UDS, kemudian periode pemberlakuan konstitusi RIS, kemudian periode demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan periode reformasi. Nah, untuk periode awal kemerdekaan, nah ini ada beberapa penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa awal kemerdekaan, di mana penyimpangan itu seperti perubahan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat dari pembantu presiden menjadi badan legislatif. Nah, kemudian perubahan lainnya adalah dari sistem pemerintahan presidensial menjadi parlementer. Nah, singkatnya seperti itu, Ananda, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pada awal kemerdekaan. Kemudian pada periode pemberlakuan konstitusi RIS, nah, ini bentuk negara Indonesia berubah menjadi serikat atau federal. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ciri-ciri dari sistem pemerintahan kuasi parlementer pada saat berlakunya konstitusi RIS. Nah, seperti itu, adanya Perdana Menteri yang diangkat oleh Presiden, bukan oleh parlemen sebagaimana lazimnya. Jadi Presiden mengangkat Perdana Menteri, seharusnya bukan seperti itu. Nah, kemudian adanya kekuasaan Perdana Menteri masih dikendalikan oleh Presiden. Dalam negara serikat, itu Menteri mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari Presiden. Logikanya seperti itu. Nah, kemudian kabinet itu dibentuk oleh Presiden, bukan oleh parlemen. Kemudian lanjut, parlemen itu tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada konstitusi pada kabinet. Kemudian seharusnya parlemen itu berhak memberikan teguran, memberikan peringatan-peringatan kepada presiden apabila dia tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Jadi logikanya di sini parlemen itu mandul, dia tidak bisa mengambil suatu ketegasan di dalam pemerintahan. Kita lihat periode demokrasi liberal. Nah, pada masa demokrasi liberal ini muncullah dekret yang menyatakan bahwa pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi ini yang kita sebut dengan Dekret 5 Juli. Nah, kemudian adanya pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar 1950. Jadi tidak ada kepercayaan di dalam bentuk atau sistem dari pemerintahan yang dipakai pada masa Undang-Undang Dasar sementara 1950. Nah, faktor penyebab sistem pemerintahan parlementer tidak dapat dipertahankan di Indonesia, itu ada 3. Pertama, karena faktor dominan politik aliran. Kemudian ada faktor hasil sosial ekonomi yang sangat lemah. Kemudian ada faktor struktur sosial yang bersumber pada nilai-nilai feodal. Jadi di sini sebetulnya suatu ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan
kondisi politik, kemudian kondisi sosial ekonomi, dan juga kondisi kekayaan alam Indonesia, dan ini membuat Indonesia menjadi negara yang vakum. Nah, pada masa demokrasi terpimpin. Nah, pada demokrasi terpimpin ini suatu sistem yang diterapkan untuk mengatasi pertentangan dari partai-partai politik, sehingga diambillah suatu kebijakan bahwa suatu kekuasaan itu hanya dipimpin oleh satu orang saja. Nah, jadi pada demokrasi terpimpin ini itu Undang-Undang Dasar 1945 kembali diberlakukan. Nah, pada masa Orde Baru, Ananda secara singkatnya, nah, kita bisa melihat bahwa pada masa Orde Baru ini melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila semurni dan konsekuen. Karena apa? Nah, karena tuntutan dari kegagalan dari bentuk sistem pemerintahan, di mana pada masa Orde Baru ini berusaha untuk mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 kepada porsi yang sesungguhnya. Nah, pada masa reformasi. Nah, pada masa reformasi ini, pelaksana sistem pemerintahan dan politik itu merupakan suatu sistem politik otoriter. Jadi dari otoriter ke demokrasi. Nah, jadi sekarang di masa reformasi ini itu dilakukan suatu perubahan-perubahan secara keseluruhan, baik dalam ketatanegaraan secara keseluruhan, kemudian cara kerjanya, sistemnya, dan juga pertanggungjawabannya. Nah, Anda bisa lihat di sini ada tuntutan reformasi, dan silakan Anda pelajari ini. Anda bisa lihat di internet atau di buku-buku panduan lainnya. Nah, berikut kita masuk kepada tugas. Jadi berdasarkan keterangan tadi dan juga materi yang sudah lewat, Anda akan menganalisa. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, jadi gambar-gambar yang Anda lihat di sini itu merupakan beberapa bentuk dan nama kabinet dalam pemerintahan Indonesia. Nah, pembentukan kabinet dalam sistem pemerintahan itu merupakan suatu penunjukan bahwa presiden memiliki kewenangan dalam menyusun dan merombak kabinet. Nah, apa kaitannya kewenangan presiden dengan sistem pemerintahan di Indonesia? Nah, jadi Ananda silakan menganalisa ini dan jawab pertanyaan ini dengan sebaik mungkin. Demikian saja Ananda. Mudah-mudahan materi ini bisa sedikit menambah wawasan Ananda, bisa memahami bahwa dalam kehidupan pemerintahan, nah, kita selaku warga negara, selaku masyarakat, seharusnya menjadi masyarakat yang aktif, menjadi warga negara yang aktif, mengontrol jalannya pemerintahan, bagaimana supaya kedepannya negara kita menjadi negara yang lebih baik lagi dan menjalankan undang-undang sesuai dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Demikian saja Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.